football countries, are great football countries. On top of that, I mean, they filled all the state. 海の環境保護や資源の持続可能な利用などを話し合う国連国際ルールがDulu diremehkan, kini bikin lawan ketar-ketir. Timnas Indonesia berubah drastis, tak hanya membuat sejarah baru, tapi juga mengubah cara dunia memandang sepak bola tanah air. Baru-baru ini, dunia dikejutkan dengan lompatan tajam peringkat FIFA Timnas Indonesia. Dari yang dulu di bawah radar, kini justru bikin negara tetangga seperti Vietnam mulai ketar-ketir. Bagaimana tidak, misi yang dulu pernah digagas akan lampaui peringkat Vietnam sedikit demi sedikit mulai terlihat nyata. Ranking FIFA Juli 2025 resmi dirilis Kamis kemarin. Hasilnya, Timnas Indonesia naik 5 posisi dari peringkat 123 ke 118 dunia. Timnas Indonesia mendapatkan 15,5 poin setelah menang 1-0 atas Cina di matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni lalu. Sementara imbas kalah 0-6 dari Jepang di matchday 10 grup C pada 10 Juni lalu, Timnas Indonesia kehilangan 3,42 poin. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 3 jika dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain. Posisi puncak ditempati Thailand dengan menempati peringkat 102 dunia dan mengekor di posisi 2 ada Vietnam dengan peringkat 113. Ya, hanya terpaut 5 peringkat dari rank Indonesia saat ini, padahal sebelum Timnas dipegang oleh dua pelatih hebat, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, rank Timnas Indonesia bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan Vietnam. Lalu bagaimana dengan Timnas Malaysia? Skuad Harimau Malaya naik 5 posisi setelah menang atas Vietnam. Malaysia kini menempati peringkat 126 dunia alias terpaut 8 anak tangga dari Timnas Indonesia. Tak hanya ungguli rival abadinya Malaysia, FIFA bahkan mencatat Timnas Indonesia lebih superior dibanding 10 negara Eropa. Prestasi ini menjadi bukti kemajuan signifikan sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Data FIFA menunjukkan Indonesia sukses melampaui Azerbaijan, Estonia, Cyprus, Latvia, Faroe Islands, Lithuania, Moldova, Malta, Andorra, dan Gibraltar dalam klasemen terkini. Jika sebelumnya Indonesia hanya mampu bersaing dengan negara-negara Eropa papan bawah seperti Estonia atau Latvia, kali ini Garuda sukses menyalip Azerbaijan, negara yang dulunya konsisten di posisi 110 sampai 120 FIFA. Penurunan peringkat Azerbaijan sendiri dipengaruhi hasil buruk pada FIFA Matchday terakhir dengan hanya meraih 1 hasil imbang. Berkat perkembangan pesat dan prestasi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, Thailand sampai puji habis-habisan peningkatan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini menjadi perhatian karena tim-tim kuat ASEAN seperti Thailand dan Vietnam yang sering diunggulkan justru tersisih lebih awal di putaran kedua. Melihat perjuangan Timnas Indonesia untuk bisa mentas di Piala Dunia 2026 membuat salah satu media Thailand, Baltai, memuji habis-habisan skuad Garuda. Baltai mengatakan bahwa Timnas Indonesia sebagai harapan satu-satunya sepak bola Asia Tenggara untuk tampil di Pildun. Bahkan Timnas Indonesia sendiri menjadi satu-satunya tim dari negara ASEAN yang menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baltai lalu menyindir kekuatan Vietnam dan Thailand yang melempem bahkan sudah tersingkir lebih dulu di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Media tersebut pun menyatakan bahwa harapan sepak bola Asia Tenggara di pentas Piala Dunia 2026 kini ada di pundak para punggawa skuad Garuda. Semoga Timnas Indonesia bisa finish sebagai juara grup di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan nama besar seperti Manchester City bukan lagi terlalu jauh untuk disejajarkan. FC bahkan menempatkan 2 pemain muda Indonesia sejajar dengan bintang Premier League. Bukti nyata bahwa bakat kita kini dilirik dunia. FC telah memilih 11 pemain muda yang bersinar bersama tim nasional mereka selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC merilis daftar tersebut di laman resminya pada Selasa lalu.
Dalam rilis tersebut, AFC memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk memilih calon bintang masa depan Asia. Di antara 11 bintang muda yang masuk dalam daftar tersebut, 2 di antaranya merupakan pemain timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner. Dalam rilisnya, AFC menyoroti penampilan gemilang Marcelino kala mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi. Sementara itu, Hubner dipilih karena mampu tampil solid dan tanpa rasa takut dengan keahlian tackle-nya dalam 6 laga awal putaran ketiga. Selain Marcelino dan Hubner, daftar tersebut mencakup nama-nama seperti bek Manchester City, Abdul Qadir Husanov, dan Abosbek Faizulayev dari Uzbekistan. Ada pula Musab Al-Juair dari Arab Saudi, Yusuf Amin dari Irak, Ibrahim Al-Hassan dari Qatar, Harib Abdallah dari UIA dari Timur Tengah. Sementara Asia Timur diwakili oleh Wang Yudong dari Cina, Xion Suzuki dari Jepang, dan Bai Junho dari Korea Selatan. Melihat bagaimana skuad Garuda bisa sampai pada titik ini, media Cina 163.com dalam laporannya menilai bahwa timnas Indonesia sudah bukan lagi tim level Asia Tenggara. Hal itu dikarenakan adanya skema naturalisasi masif yang dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sejak era pelatih Sinteyong. Tak tanggung-tanggung, dalam laporannya, media Cina 163.com bahkan menulis bahwa timnas Indonesia tidak pantas lagi disebut sebagai tim Asia Tenggara. Jika melihat susunan pemain timnas Indonesia, maka mereka tak lagi bisa dianggap sebagai tim Asia Tenggara. Mereka lebih cocok disebut sebagai tim Belanda karena skala naturalisasi yang besar. Target objektif mereka sangat jelas, lolos ke Piala Dunia. Media 163.com juga mengakui efektivitas strategi tersebut karena bisa mendongkrak prestasi. Program naturalisasi timnas Indonesia sangat agresif, dan mereka memang memanfaatkan strategi ini untuk mendongkrak prestasi mereka di level internasional.